Ada banyak sekali pertanyaan, tentu kemampuan saya menjawab terbatas oleh waktu. Yang paling ramai adalah soal tahlilan NO. Tahlilan NO sudah berumur lama ya. Saya mohon kepada semua pihak yang pro maupun yang kontra, jangan gunakan kata-kata kotor, jangan gunakan kata mencela, jangan gunakan kata nyinyir. Sudahlah, saudara kita yang tahlil itu walaupun dilok-lok nih, apa dilok-lok nih, dicaci maki oleh ratusan ribu orang, oleh jutaan orang, tetap tahlilan. Yang tidak mau tahlilan walaupun diajak koyo opo, digeret koyo opo, tidak akan mau. Dan itu akan berlangsung terus sampai hari kiamat. Jadi percuma kita lok-lokan, apa lok-lokan ini? Percuma kita saling mencaci, saling mencela, nambah dosa saja. Pahala belum tentu, kebenaran yang dibela dengan kejahatan atau dengan menyakiti orang kan juga dosa. Menyakiti orang itu dosa. Ini penting saya ingatkan agar penjenengan baik yang alim maupun yang awam, cobalah sadari bahwa cermin hati itu adalah mulut. Berulang kali saya sampaikan, mulut ini, ucapan ini adalah cermin hati kita. Kalau ucapan kita kotor, hati kita juga kotor. Kalau ucapan kita bersih, hati kita juga bersih. Baik, beberapa ungkapan yang tentu saya perhalus ya. Pertama, Ustadz ini profesor, kok baper, kehilangan logika. Kata kehilangan logika berarti kan gendeng ya. Ya sudahlah, saya maafkan. Siapapun yang mengatakan menggunakan kata-kata kotor, saya maafkan. Saya beragama. Kita beragama. Tentu menggunakan akal, akal sehat. Dan bukan hanya akal saja, tapi juga perasaan. Juga hati. Beragama itu begitu, lahir batin, akal juga spiritual, rasio juga rasa. Banyak uraiannya, tapi intinya, loh, itu jelas tahlilan itu bid'ah. Itu, ini jelas pro yang atau kontra tahlilan. Tahlilan itu jelas bid'ah. Kok kemudian Ustadz bersikap toleran, bersikap permisif, bersikap ya seperti ya baper istilahnya. Itu kan kehilangan logika. Sungguh saya amat sadar dan saya sangat tahu, mohon maaf, bagaimana keputusan Bahsul Masail NU tahun 1926 itu. Saya tahu, tekstualnya saya tahu, saya neliti itu toh dokter saya. Dokter saya itu adalah dokter pertama di dunia ini yang meneliti tentang Bahsul Masail NU. Ukuran dokter ya, ukuran S3. Dan saya punya dokumennya mulai tahun 1926 sampai 1999 saat itu. Ya, sekarang sudah entah tambah berapa kali lagi, tapi dokumen yang saya dapatkan yang saya teliti memang tahunnya terbatas itu karena saya meneliti tahun itu, tahun 99, 2000, 2001. Jadi saya bukan meninggalkan logika. Saya tahu betul bagaimana keputusan Pak Masail tahun 1926 itu. Tapi kemudian perubahan perkembangan kan ya saya ikuti. Apalagi mohon maaf saya ada di dalam bersikap, dalam beragama. Kita tidak hanya menggunakan kacamata kuda, hanya melihat secara rasional ini salah. Nanti di ruang ada perubahan.
ada pergeseran, dan itu dilakukan oleh para ulama. Jadi terserahlah penjenengan menyebut saya sebagai apa, terserah. Yang jelas saya bisa mengerti jika kaum Nahdiyin, walaupun pada 1926 itu Bahsul Masailnya menyatakan tahlilan makruh, kemudian 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya itu bid'ah, tapi kemudian ada pergeseran dan ada, bukan hanya geser wong itu, tapi geser penjelasannya juga ada. Kalau penjelasan membaca secara keseluruhan akan bisa mengerti itu. Ojo terus moco sing tahun 1926 sing memutuskan makruh dan bid'ah itu saja. Lihat perkembangannya. Dan lagi, seperti yang saya katakan tadi, orang tahlilan itu biar dilok-lok nih, biar dicaci maki. Kalau dia yakin tahlilan, ya akan tahlilan. Yang tidak juga gitu, walaupun diajak digeret-geret, ya tidak akan mau. Dan itu bukan orang awam nih. Yang iya atau tidak itu sejak dulu. Gampangnya secara peta, kalau fikih ya, yang mazhab Hanafi dan mazhab Hambali pro, iya, boleh, nyampe. Yang Imam Syafi'i tidak, jangan, tidak nyampe. Yang Imam Malik mauquf, saya tidak berpendapat. Terus kurang apa? Alimnya orang-orang ini kurang apa? Kan alim toh. Jadi sudahlah, kita ini ngrumangsani, apa ngrumangsani Mas? Merasa bahwa kita ini ya tidak sealim beliau-beliau rahimahumullah.